Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin ila qala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Aban qala hadatsana Ma'mar an az-Zuhri an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadzal khabar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawwalu an makanikum alladhi asabatkum fihi al-ghaflah qala fa amara Bilalan fa adzana wa aqama wa shalla. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang ini cerita, yaitu hadis kemarin. Sayyidina Bilal disuruh untuk berjaga-jaga, kemudian ketiduran. Maka yang pertama sekali terbangun adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah terbangun, Nabi berkata, tahawwalu an makanikum, berpindahlah kalian dari tempat kalian, beranjaklah kalian dari tempat kalian, alladzi asabatkum fihi al-ghaflah, tempat yang mana menimpa akan kalian padanya tempat oleh lalai. Tempat-tempat yang pernah kita terlibat maksiat, di tempat tersebut maka dianjurkan untuk tidak lagi ada di tempat itu. Benda-benda apa saja yang dengan benda itu kita terlibat maksiat, maka dianjurkan untuk dijual, diganti dengan benda yang lain. Usaha, mobil, teman, pakaian, semuanya. Itu yang disebutkan oleh para ulama dalam bab haji. Nah, istinbat hukum pengembangan daripada hadis ini, berpindahlah kalian dari tempat kalian yang menimpa akan kalian padanya tempat ghaflah. Maka memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Bilal, fa'adzana, maka azan ya Sayyidina Bilal, wa aqama, dan iqamah ya Sayyidina Bilal, wa shalla, dan salat ya Sayyidina Bilal. Hadis ini akan kita temukan nanti di dalam pembahasan azan dan iqamah dalam minhaj. Bahasanya disunahkan azan untuk salat qadha. Kemudian pendapat ulama yang mengatakan azan itu bukanlah milik waktu, tapi azan itu adalah milik sholat. Kapan saja sholat dilakukan, sholat fardu, maka disunahkan untuk azan. Kalau 2 kali sholat fardunya, sekali azan, 2 iqamahnya. Hadis. Wabina qala hadatsana Musa ibn Ismail qala hadatsana Hammad an Sabit al-Bunani an Abdullah ibn Rabah al-Ansari qala hadatsana Abu Qatadah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin lahu famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mamirtu ma'ahu faqala unzur faqultu hadha rakibun hadhani rakibani haula
هؤلاء ثلاثة حتى صرنا سبعة. فقال احفظوا علينا صلاتنا، يعني صلاة الفجر. فضرب على آذانهم فما أيقظهم إلا حر الشمس. فقاموا فساروا هنية ثم نزلوا فتوضؤوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر وركبوا. فقال بعضهم لبعض قد فرطنا في صلاتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة. فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها ومن الغد لوقت. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin lahu, dalam perjalanan baginya Rasulullah. Famala Rasulullah, maka mengambil jalan lain, atau mala mananya keluar daripada jalur umum. Bahasa kitanya jalan pintas itu kalau memang ada jalannya. Ini kita lanjut jalan, dia menepi ke kedai minum kopi dulu, itu malah apa ya? Hah? Apa? Singgah. Oh, Masya Allah. Dia bukan untuk singgah, tapi untuk satu apa namanya? Ya Karim, jalan ramai-ramai pergi sini, menyimpang notabene itu negatif. Keluar dari rombongan, menepi itu tepat bukan? Tapi untuk satu jalan juga, apakah untuk menempuh jalan atau untuk sebagai perluan? Kalau menepi bahasanya berhenti saja, nggak kemana-mana. Ini ada aktivitas yang dilakukan. Pamala, itu bahasa Arabnya malah. Pamala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menepi, menyimpang, keluar dari rombongan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa miltu ma'u, dan aku ikut bersama beliau. Faqala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzur, coba kamu lihat. Faqultu, maka aku katakan, hadza raqib, ini satu pengendara. Adani rokibani, ini dua pengendara. Haulai salah satu, nah mereka itu tiga. Hatta sirna sab'atun, sehingga jadilah kami 7. Jadi ketika Nabi memisahkan diri dari rombongan, yang lain tetap berjalan, namun dari rombongan itu ada satu orang ikut. Nah, kata Sayyidina Abi Qatadah, ini satu. Ada berapa? 3. Nah, hadzani rakibani, ini 2. Berapa? 5. Haula'i salasa, itu mereka ada 3 lagi. Ada berapa? 8. Hatta sirna sab'ah, sehingga kami jadi 7. Kaminya 7, 8-nya dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami ikut Nabi itu 7. Pertama saya 1 orang,
kemudian diikuti oleh 1 orang, diiringi oleh 2 orang, tambah oleh 3 orang. Yang lain ikut berjalan. Nabi ada hajat dan keperluan sehingga membuat rombongan kecil. Faqala, maka berkatalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ifadhu alaina salatana. Jaga oleh kalian di atas kita akan salat kita, yakni salat subuh. Ini harus jaga-jaga ini. Kita sudah pisah dengan rombongan. Kalian bertuju mesti jaga waktu salat. Paduriba ala adanihi, maka disumbat di atas telinga mereka, ditutup di atas telinga mereka. Artinya enggak kedengaran azan sama sekali, enggak kedengaran ayam berkokok. Fama aiqadhahum illa harus syams, maka tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Faqamu, lalu mereka berdiri. Fasaru, lalu mereka berjalan. Hunayyah, sejenak. Sejenak, sebentar sekali. Summa nazalu, kemudian mereka turun. Fatawadda'u, lalu mereka berwudu. Wa azzana Bilalun, dan mengadakan azan oleh Sayyidina Bilal. Fasallu raka'atil fajr, lalu mereka sholat 2 rakaat subuh, 2 rakaat fajar qobliyah subuh. Summa sallul fajr, kemudian mereka sholat subuh. Sholat subuh disebut sholat fajar. Raka'atil fajr artinya qobliyah subuh. Warakibu, dan mereka berkendara kembali. Waqala ba'dhum bi ba'din, berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, qad farratna, sungguh kita telah ceroboh, telah teledor di dalam ibadah salat kita. Waqala Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu la tafrita fin naum, sesungguhnya tidak ada kecerobohan dalam tidur. Innamat tafritu fil yaqadha, hanya saja kecerobohan itu pada waktu jaga. Ketika dia jaga lalu menunda sholat, dia ceroboh. Tapi kalau ketiduran sehingga terlambat sholat subuh, bukan ceroboh. Fa idza saha ahadukum, apabila kelupaan oleh salah seorang kalian, an salatin, dari ibadah salat, fal yusalliha, maka hendaklah dia mengerjakan akannya ibadah salat, hina yadhkuruha, ketika dia mengingat akannya ibadah salat. Wa minal ghadi lil waqti, esok harinya bagi waktunya, esok harinya bagi waktunya. Ketinggalan salat zuhur, maka diqadha besok, waktu zuhur besok hari. Ketinggalan asar, diqadha esok hari pada waktu asar. Ini salah satu metode mengqadha, bukan diwajibkan. Karena dalam hadis sebelumnya dan hadis di sini, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengqadha subuh besok, tapi melakukan pada saat itu juga ketika matahari sudah tinggi. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Ali ibn Nasr, qala hadatsana Abu ibn Jarir, qala hadatsana Aswad ibn Shayban, qala hadatsana Khalid ibn Sumair, qala qadima alaina Abdullah ibn Rabah al-Ansari min al-Madinah, wa kanat al-ansaru tufaqihuhu wa haddatsana, qala haddatsani Abu Qatadah al-Ansari farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaysh al-umara fi hadhihi al-qissah, qala
falam tuqidna illa syamsu tali'atan faqumna wahilina li salatina faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaidan hatta idza ta'alat asy-syamsu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana minkum yarka'u rak'atay al-fajri falyarka'huma faqama man kana yarka'uhuma wa man lam yakun yarka'uhuma faraka'ahuma thumma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyunada bis-salati fanudiya biha faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shalla bina falamma sarafa qala ala inna nahmadullaha anna lam nakun fi syai'in min umuri dunya yashghuluna an salatina walakinna arwahana kanat biyadillahi fa arsalaha anna sya'a faman adraka minkum salatal ghadah min godin salihan falyaqdi ma'aha mithlaha. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari. Beliau adalah faris, penunggang kuda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Qatadah. Hadis sebelumnya kita ambil mulai dari awal lagi, dari Khalid bin Sumair. Qadima alaina Abdullah bin Rabah Al-Ansari minal Madinah. Telah datang jumpa kami oleh Abdullah bin Rabah Al-Ansari dari kota Madinah. Wa kanatil ansaru tufaqqihuhu. Adalah orang-orang Ansar itu mendalami fikih kepadanya Abdullah bin Abi Rabah. Abdullah bin Abi Rabah. Itu poinnya. Bahasanya sahabat itu belajar tafakuh. Fahaddatsana. Lalu beliau menerangkan hadis kepada kami. Apa kata beliau? Aku diriwayatkan hadis oleh guruku. Berarti Abdullah bin Abi Rabah adalah tabi'in. Aku diriwayatkan hadis oleh guruku Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari, penunggang kuda Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Qatadah, ba'atsa Rasulullah, telah mengirim utusan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam Jaisal Umara, pasukan para umara, yaitu pasukan yang terdiri dari banyak amir. Kalau si fulan meninggal, amirnya ini meninggal, ini gantinya ini. Pasukan apa? Perang Muqtah. Nah, itu disebut dengan Jaisul Umara. Istilahnya Jaisal Umara karena pasukannya banyak amir yang dilantik oleh Nabi. Dengan hadir kisah, dengan ini kisah yang tadi. Qala, berkata ya Sayyidina Abu Qatadah, falam tuqidna, maka tidak ada yang membangunkan kami kecuali syamsu tali'atan, oleh matahari keadaan dia sudah terbit. Faqumna, maka berdirilah kami, wahilina, wahilin dengan makna fazi'in, kadang kami takut, cemas bagi solat kami. Baqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaida, pelan-pelan. Nah, hatta idza ta'alati syamsu, sehingga apabila telah tinggi oleh matahari, ta'alat. Ada riwayat membacanya taqalat.
ada riwayat ta'alat, ada riwayat taqalat, maksudnya telah tinggi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana minkum yarka'u raka'atal fajri, siapa saja yang ada ia di antara kalian, siapa saja yang ada ia di antara kalian yarka'u, itu senantiasa mengerjakan solat raka'atil fajri, 2 rakaat subuh, falyarka'huma, maka hendaklah ia mengerjakan akan keduanya. Yang biasa-biasanya qobliyah subuh, ketika mau melakukan solat jam 8 pagi sekalipun, maka hendaklah dikerjakan qobliyah subuhnya. Faqama man kana yarka'uhuma, maka berdirilah orang-orang yang ada ia selalu mengerjakan keduanya 2 rakaat subuh. Wa man lam yarka'huma faraka'ahuma, orang yang gak biasa mengerjakan akan keduanya qobliyah subuh, juga mengerjakan ia akan keduanya. Jadi yang tidak kerjakan waktu itu juga mengerjakannya. Apakah mereka tidak paham dengan sabda Nabi yang biasa? Lalu kenapa yang gak biasa juga mengerjakan? Apakah mereka sengaja melanggar hadis Nabi SAW? Berarti pemahaman apa yang diucapkan oleh Nabi tidaklah seperti zahir yang kita pahami. Kalaulah seperti zahir yang kita pahami, perintah kepada seseorang adalah larangan kepada yang lain, maka yang lain gak boleh sholat. Yang Nabi suruh sholat siapa? Yang biasa mengerjakan qobliyah subuh hendaklah dia kerjakan. Yang gak biasa, gak ada Nabi suruh. Tapi kenapa sahabat juga mengerjakannya? Berarti pemahaman sahabat adalah perintah kepada si A bukan berarti larangan kepada si B. Perintah kepada orang yang mengerjakan qobliyah subuh untuk sholat bukan berarti larangan kepada orang yang tidak mengerjakan qobliyah subuh. Ini usul fiknya sahabat. Nah, itulah yang digunakan. Isna' li Ali Ja'far ta'aman, buat oleh kalian makanan untuk keluarga Ja'far, buatkan oleh kalian makanan untuk keluarga Ja'far, karena dia sedang sedih ditimpa musibah. Itu perintah kepada tetangga untuk membuatkan makanan kepada keluarga yang meninggal dunia. Tapi tidaklah bermakna larangan kepada keluarga yang meninggal dunia menyediakan makanan untuk tamu. Ini sampai aqua gelas pun gak mau minum dia. Usul fikih dari mana? Nah, dia usul fikihnya sahabat. Perintah kepada yang biasa mengerjakan qobliyah subuh itu tidaklah larangan kepada yang tidak biasa, sehingga yang tidak biasa juga mengerjakannya. Ini hadis penting. Nah, untuk membantah hukum, membantah pernyataan Wahabi yang mengatakan tidak boleh makan di rumah orang meninggal, tidak boleh orang yang keluarga yang meninggal dunia membuat hidangan. Itu sama dengan jatuh di empuk janjang kemudian kena ember lagi. Nah, itu tidak sesuai dengan usul fikih kita dan tidak sesuai dengan usul fikih sahabat. Kalaulah sahabat memahami seperti yang salafi pahami, maka orang yang tidak biasa qobliyah subuh dia tidak akan mengerjakannya karena dia tidak disuruh. Summa amara, kemudian memerintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyunada bis salat, bahwa dikumandangkan azan dengan ibadah solat. Panu dia biha, lalu dikumandangkan azan dengannya solat. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdirilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasalla bina, maka solatnya Rasulullah dengan kami. Falamman sarafa, maka tatkala berpaling ia Nabi, qala, Nabi bersabda,
ala, ketahui oleh kalian, inna nahmadullah, sesungguhnya kita memuji akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anna, sesungguhnya kita, lam nakun, tidak adalah kita, fi syai'in, pada sesuatu, min umuri dunia, dari urusan-urusan dunia, yasghaluna, yang membuat sibuk ia akan kita dari ibadah salat kita. Walakinna arwahana, akan tetapi ruhnya kita, kanat, ada ia ruh, biyadillah, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa arsalaha annasya'a, maka melepaskan ia ruh akannya, maka melepaskan ia Allah akannya ruh. Annasya'a, kapan saja Allah mau. Faman adraka minkum, maka siapa saja mendapati dari kalian salat al-ghadah min ghadin, salat subuh dari besok hari, solihan, keadaan baik, keadaan dia baik, maka hendaklah dia mengqadha bersamanya salat subuh besok akan semisilnya. Berarti dalam hadis ini ada dua perintah. Pertama adalah perintah melakukan salat ketika terbangun. Yang kedua, perintah mengulangi salat yang sama besok tepat pada waktunya. Nah, di sini Nabi katakan kita puji Allah, kita syukur kepada Allah. Kita terlambat salat subuh ini bukan karena urusan dunia, tapi karena urusan akhirat. Maka memang ketika karena urusan dunia kita terlambat dalam ibadah, itu ada rasa kekurangan. Tapi kalau urusan akhirat terlambat sholat, itu kekurangannya ada tapi tidaklah merasa lebih. Nah, kita bisa katakan, ya Allah, lambat nih sholat asar, dah jam 5:30, tapi bukan untuk makan, wairah, cuma untuk masak. Nah, untuk masak korban, yang dikatakan memakannya adalah ibadah. Itu juga ketika Jur di Sumatera dulu, sholat asar ditunda, bukan tepat waktu. Kenapa ditunda? Karena kerja agama, bukan untuk duniawi. Nah, begitu juga terlambat sholat zuhur. Kenapa? Pertama kubro tertunda, itu bukan karena urusan duniawi. Nah, maka kita ucapkan syukur kepada Allah. Kata Nabi, kita ini bukan sedang urusan duniawi, kita terlambat sholat karena urusan ukhrawi. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال خبرنا خالد عن حسين عن ابن أبي قتادة عن أبي قتادة في هذا الخبر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء قم فأذن بصلاتي فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو ثور عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى قال فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى بهم. Dirikan daripada Sayyidina Abi Qatadah, dalam ini cerita juga
Masih cerita yang sama. Qala innallaha qabada arwahakum, sesungguhnya Allah itu telah menggenggam ruh-ruh kalian. Haitsu syaa, kapan saja Allah mau. Waraddaha haitsu syaa, mengembalikan ia Allah akannya ruh kapan saja Allah mau. Kum fa'adzin, berdirilah kamu wa bilang, kumandangkanlah azan dengan salat. Faqamu, lalu mereka berdiri. Fatatahharu, lalu mereka berwudu. Hatta idza irtafatis syamsu, sehingga apabila telah terangkat matahari, berdirilah Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shalla bin nas, lalu salat ia Nabi dengan sahabat. Dari Sayyidina Abi Qatadah masih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa fi naumi tafriq, tidak adalah pada tidur itu ceroboh. Innamat tafritu fil yaqadhah, sesungguhnya ceroboh itu pada jaga. Antu akhira salatan, bahwa kamu menunda, antu akhira, bahwa kamu menunda akan ibadah salat sehingga masuk waktu salat berikutnya. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا حمام عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan, siapa saja yang lupa ia akan ibadah salat, falyusalliha, maka hendaklah dia mengerjakan akannya ibadah salat, idza zakaraha, apabila dia mengingat akannya. La kafarata laha illa dzalik, tidak ada kafarat sebaginya kecuali hanya demikian, yaitu mengqadha salat yang tertinggal. وبه قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس بن عبيد أن الحسن عن سيدنا عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. Diriwayatkan dari Sayyidina Imran bin Husain, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana ada di Rasulullah di masirin lahu, dalam sebuah perjalanan baginya Nabi, fanamu, lalu mereka tertidur dari salat subuh. Faistaiqadhu bihari syams, lalu mereka terbangun dengan panasnya matahari. Fartafa'u qalilan, maka mereka pergi, irtafa'u berangkat, maksudnya berjalan sebentar. Hatta istaqallatis syamsu, sehingga tinggilah matahari. Summa amara muadzinan, kemudian memerintahkan ya Nabi akan muadzin, fa'adzana, lalu dia azan. Fasalla rak'atain, maka salat ya Nabi 2 rakaat sebelum subuh. Summa aqama, kemudian iqamah ya muadzin, kemudian salat ya Nabi akan salat subuh. Hadis. وبه قال حدثنا عباس الأنبري قال حدثنا أحمد بن صالح وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهم عن حيوة بن شريك عن عياش بن عباس يعني القتباني أن قليب بن صبح حدثهم أن زبرقان حدثه عن عمه عمار بن أمية الضمري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
تنهوا عن هذا المكان. قال ثم أمر بلالا فأذن ثم توضؤوا وصلوا ركعتي الفجر ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح. Dari Sayyidina Ammar bin Umayyah Ad-Damri, kata beliau, adalah kami dulu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di ba'di asfari, di sebahagian perjalanan yang Sayyidina Muhammad. Panama anis subhi, maka tertidur ya Nabi dari salat subuh sampai terbit matahari. Di sini disebahkan pada Nabi mufrad, maksudnya semua rombongan. Fastaiqadha Rasulullah, maka terbangunlah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka berkata ya Sayyidina Rasul, tanahau, beranjaklah kalian, bergeserlah kalian, berpindahlah kan an hadzal makan, dari ini tempat. Berpindah berjalan, kemudian beberapa saat kemudian berhenti, kemudian turun. Qala, berkata ya Nabi, berkata ya Sayyidina Ammar bin Umayyah, amaro Bilalan, memerintahkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidina Bilal. Fa'adzana, maka azan ya Sayyidina Bilal. Thumma tawadda'u, kemudian mereka berwudu. Wassallau, sallau, kemudian mereka salat raka'atil fajr, 2 rakaat fajar, yaitu qobliyah subuh. Thumma amara Bilalan faqama as-salat, kemudian memerintahkan ya Nabi akan Sayyidina Bilal lalu mengiqamahkan salat. Fasalla bihi, maka salat ya Nabi dan mereka salat as-subuh. Hadis. وبه قال حدثنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج يعني ابن محمد قال حدثنا حديث وقال حدثنا عبيد بن أبي الوزير قال حدثنا مبشر يعني الحلبي قال حدثنا حارث يعني ابن عثمان قال حدثني يزيد بن صالح عن ذي المكبار الحبشي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. قال فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلث منه التراب. ثم أمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وركع ركعتين غير عاجلين ثم قال لبلال أقيم الصلاة ثم صلى الفرض وهو غير عجل. قال عن حجاج عن يزيد بن صليح قال حدثني ذو مخبار رجل من الحبشة وقال عبيد يزيد بن صلح. Diriwayatkan daripada Yazid bin Saleh dari Dihmibaril Habsyi, gelar beliau Dimikhbar, orang Habsyi. Wakana, adalah Sayyidina Dimikhbar yakhdumun Nabi, melayani akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini sejarah, dalam ini cerita. Qala, berkatalah Dimikhbar, fatawadda'a, maka berwudu ia, yakni yang beliau masukkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wudu'an, akan wudu. Lam yaltha minhu turab. Yaltha ay latha idza batalla, yang tidak membasahi. Nah, idza batalla mana lam yabtalla wa lam yakhlif, yang tidak membasahi dan tercampur darinya air wudu oleh tanah. Tidak membasahi, tidak tercampur darinya oleh tanah. Jadi wudu Nabi itu sangat minim sekali airnya. Ketika jatuh ke bawah, itu tidak terlihat tanah becek di bawahnya. Tidak ada tanah yang tercampur dengan air, hanya basah-basah saja. Summa amara Bilalan, memerintahkan ya Nabi akan Sayyidina Bilal. Fa'adzana, lalu azan ya Sayyidina Bilal. Summa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian berdirilah Nabi SAW. Faraka'ah, lalu rukuk ya Nabi, salat ya Nabi rakaatain, 2 rakaat. Ghairu ajil, tidak terburu-buru. Keadaan tidak terburu-buru. Kemudian berkata ya Nabi kepada Sayyidina Bilal, aqimis salat, iqamahkan olehmu akan salat. Summa salat fardu, kemudian salat ya Nabi akan salat fardu. Wa huwa ghairu ajil, dianya Nabi SAW itu juga tidak tergesa-gesa. وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد عن حارث يعني بن عثمان بن يزيد بن سليم عن سيدنا ذي مخبر بن أخيه النجشي في هذا الخبر قال فأذن وهو غير عجيب. فأذن, maka diriwayatkan pada Dhi Mikhbar, dia adalah putra saudara Raja Najasyi, berarti keponakan Raja Najasyi. Pada hadal khabar beliau berkata, fa'adzana, maka azan ia Dhi maka azan ia Sayyidina Bilal. Wa huwa ghairu ajil, dianya Sayyidina Bilal juga tidak terburu-buru. Jadi azan untuk sholat jam 8 pagi itu pun itu azannya juga santai, tapi jangan pakai mic. Jangan pakai mic, nanti kita dikira didikan subuh. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جابر بن شداد سمعت عبد الرحمن بن أبي القمة سمعت عبد الله بن مسعود قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا قال بلال أنا فناموا حتى طلعت الشمس فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال قولوا كما كنتم تفعلون قال ففعلنا قال فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala aqbalna, kami baru pulang, kami menghadap, artinya pulang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di zaman Hudaybiyah, yaitu setelah haji Hudaybiyah, setelah umroh gagal, kemudian perjanjian Hudaybiyah, pulang ke Madinah. Faqala, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yaklauna, siapa yang siap menjaga kami, siapa yang bisa menjaga kita. Berkata Sayyidina Bilal, ana, saya siap, yang lain tidur silakan, saya siap berjaga-jaga. Panamu, tidur mereka semuanya, termasuk Sayyidina Bilalnya. Hatta tolatis syamsu, sampai terbitlah matahari. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terbangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, if'alu kama kuntum taf'alun, lakukan oleh kalian sebagaimana ada kalian melakukannya. Jadi buat hari ini, subuh yang kesiangan ini seperti subuh yang biasanya. Wudu, qabliyah subuh, wudu, azan, qabliyah subuh, iqamah, sholat, zikir, yasinan, laporan tahajud, pembagian jadwal. Jadwal imam seperti biasa. Qala fa'alna, maka kami lakukan. Qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalik, begitulah seterusnya. Fa'alu, kerjakan oleh kalian, liman nama au nasiya, bagi orang yang dia tertidur atau dia terlupa sholat. Sholat qadha, sholat terlambat, sholat lupa, semua pelaksananya persis dengan sholat tunai. Ada azannya, ada iqamahnya, tidak terburu-buru. Azannya juga tidak terburu-buru, azannya biasa saja, ghairu ajil. Babun fi bina'il masajid, bab tentang membangun masjid.
وبه قال حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إمام سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصام عن سيدنا عبد الله بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرت بتشييد المساجد. Sampai situ saja. Qala Ibnu Abbas la tazrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu, tidaklah aku diperintahkan dengan tasyidil masajid, dengan meninggikan bangunan masjid. Meninggikan bangunan masjid. Jadi masjid Rasul itu hampir kepala menyentuh atapnya. Nah, sekarang rumah pun udah tinggi. Model lama itu rumah rendah. Itu kalau ambil kursi pasang lampu bisa. Sekarang ambil kursi pasang lampu gak bisa lagi. Jadi buat tinggi. Apalagi masjid sudah sangat tinggi. Kata Nabi, saya tidak diperintahkan untuk membuat bangunan masjid setinggi-tingginya. Tinggi di sini maksudnya bukan bertingkat, tapi tinggi satu ruangan antara lantai dan atap terlalu berlebihan. Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, la tuhzahrifunnaha, sungguh benar-benar kalian akan menghiasi akannya masjid sebagaimana menghiasi oleh bangsa Yahudi dan Nasrani tempat ibadah mereka. Nah, hiasan yang berlebihan dalam masjid juga dilarang oleh agama. Kenapa? Karena membuat tidak khusyuknya sholat. Kalau kita sholat, lihat lampunya, ini emas kan? Emas sebanyak. Nah, dia mejanya, dia ukirannya di depan. Nah, terlalu sederhana juga tidak. Waktu sujud nggak bisa sujud kita, busuk karpetnya, ada sampahnya pula di situ, cicak nggak terurus. Di depannya ada laporan korban masih tahun lalu. Nah, Ajo lunas, kelompok 1, Anyoy, Dian, Nibona, Dian, macam-macam. Itu pengumuman uang di depan masjid di mihrab. Ini juga tidak bagus. Jadi biasanya yang standar-standar saja. Kalau meninggikan ruangan karena tempatnya panas untuk mendapatkan kesejukan, ya nggak ada masalah. Tapi jangan sampai berlebihan. Latu zahrifunnaha, mereka benar-benar akan menghiasi masjid nantinya seperti Yahudi Nasrani menghiasinya. Hadis Nabi qala hadatsana Muhammad bin Abdullah al-Muzayyi qala hadatsana Muhammad bin Salamah an Ayyub an Abi Kilabah an Anas wa Qatadah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Nah, tidak akan terjadi kiamat sehingga saling berbangga-bangga oleh manusia tentang masjid. Bukan berbangga-bangga dalam masjid, dia membanggakan dirinya sedang duduk dalam masjid, tapi berbangga-bangga tentang masjid. Oh, masjid kampung saya besar, kayak kampung-kampung sih. Besarlah kampung saya, masjid terapung. Oh, masjid terapung bayar masuk itu? Ya, yang sekarang nggak bayar lagi, udah gratis. Kecil teman kecil, yang besar lagi tempat saya. Ubah mas. Nah,
kalah tempat saya giuk semuanya. Ya tabaha. Nah, membanggakan masjidnya, ada jemaahnya nggak banyak. Jemaahnya biasa-biasa saja. Bangunannya yang dibanggakan. Hadis. Ini wilayah kalau hadatsana Raja' bin Murajjah, hadatsana Abu Amman Ad-Dallal Muhammad ibn Muhabbab, qala hadatsana Sa'id ibn Sa'ib an Sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Iyad an Sayyidina Uthman ibn Abi al-As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaj'ala masjid at-Taif haythu kana tawagiyatuhum. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu, telah memerintahkan ya Nabi akannya Sayyidina Utsman bin Abil As ayyaja'ala, bahwa menjadikan ia Utsman bin Abil As akan masjid Taif haitsu kana tawagiyatuhu, di mana adalah rumah patung-patung mereka. Jadi ketika Taif sudah masuk Islam, Nabi perintahkan buat masjid di tempat penyembahan patung mereka dulu. Haitsu kana tawagiyatuhu, tawagituhu, rumah patung mereka dulu di mana? Situ bangun masjid, supaya kebiasaan untuk datang ke tempat ibadah itu sudah tidak perlu dibiasakan lagi, karena memang sudah datang ke situ, tapi tujuannya adalah untuk beribadah. Sehingga sa'i juga mereka lakukan dulu di zaman jahiliyah, sehingga mereka merasa berdosa kalau buat sa'i lagi dalam ibadah haji, dalam ibadah umroh. Kenapa? Rasa-rasa melakukan ibadah lama. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum wala junaha alaikum. Apa? Itu dagang ke haji. Inna safa wal marwa min sya'airillah wa man hajja al-baita i'tamara fala junaha alayhi. Inna safa wal marwa min sya'airillah faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Itu kalau tidak kita lihat asbabun nuzul hadil ayat, maka orang akan simpulkan sa'i itu tidak wajib. Nah, kenapa? Fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Enggak ada dosa terhadap keduanya untuk sa'i. Enggak ada dosa ya. Kalau mau sa'i ya sa'i, kan enggak. Kalau mau sa'i enggak dosa, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Nah, tapi kenapa digunakan bahasa fala junaha alaihi yattawafa bihima? Karena melakukan ibadah sa'i serasa membuat ibadah dulu di zaman jahiliyah, maka dikatakanlah seperti itu. Dia enggak dosa, artinya sa'i tetap wajib. Jadi jangan kamu anggap itu sedang melakukan dosa. Hadis. Ini kalau hadatsana Muhammad bin Yahya bin Faras Mujahid bin Musa wa atammu qala hadatsana Yaqub bin Ibrahim qala hadatsana Abi an Salih qala hadatsana Nafi' anna Ahsan Abdullah bin Umar akhbarahu masjid kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin wal jarid qala Mujahidun umuduhu min khashabin nakhli lam yazid fi Abu Bakrin syai'an zada fihi Umaru wa banahu ala bina'ihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil labini wal jarid
ada umudahu qala mujahidun mudahu khashaban ghayyaruhu Uthman fazada fi ziyadatan kathir wa bana jidaru bil hijarati al mankushati wal qassati ja'ala umudahu min hijaratin mankusha wa saqfahu bisaj qala mujahidun saqafus saja. Nah, dirikan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Nah, yang membaca bapaknya. Sesungguhnya masjid, karena ada yang masjid di zaman Nabi SAW mabniyan, dibuat dengan labin, batu bata, wal jarid, dan pelepah korma. Berkata Imam Mujahid, umuduhu min khashabin nakhal, tiangnya dari kayu korma, bukan pelepahnya. Kalau tiang kayu korma, jadi batang korma itu dibelah atau bulat-bulatnya begitu sekalian. Kalau tempat kita itu pohon kelapa, itu tiang, itu kuat bagi kelapa yang sudah tua. Lam yazid fi Abu Bakrin syai'an, tidak menambah padanya masjid, tidak memperluas padanya masjid oleh Sayyidina Abu Bakar sedikit pun. Zada fi Umar, menambah, memperluas padanya masjid oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memperluas masjid karena jemaahnya bertambah. Wa banahu ala bina'ihi, membangun ia Sayyidina Umar akannya masjid sesuai dengan bangunannya masjid di zaman Nabi SAW. Maksudnya materialnya sama, yaitu dengan labin, batu bata, wal jarid, dan pelepah. Wa ada umudah, dan mengembalikan atau mengganti ia Sayyidina Umar akan tiang-tiangnya, tapi dengan yang sama. Ada artinya mengembalikan, mengganti dengan material yang sama. Itu mana ada. Berkata Imam Mujahid, umudahu khashaban, tiangnya adalah kayu. Ghayyarahu Utsmanu, merubah akannya oleh Sayyidina Utsman bin Affan, merubah akannya masjid oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini baru dirubah. Kalau tadi kalau diganti mana ada, tapi kalau dirubah itu diganti dengan material yang berbeda. Fazada fihi, maka menambahkan ia Sayyidina Utsman padanya masjid ziyadatan katsiratan, penambahan yang banyak, artinya peluasan yang banyak. Kalau bahasa ziyadah itu peluasan, bahasa kitanya. Wabana jidarahu, membangun ia Sayyidina Utsman dindingnya dengan batu yang diukir, mangkusah, diukir. Wal qassah, dan dengan menggunakan material qassah. Qassah adalah jis, cat, batu yang diukir dan dicat, dan dengan cat. Qassah itu bahasa ahli Hijaz, dengan luar ahli Hijaz itu jis. Menurut Imam Khattabi itu mirip jis tapi bukan jis, mirip cat tapi bukan cat. Apa itu? Kapur, bukan dempul. Dempul itu untuk dicat. Kapur, dia bukan cat. Nah itu kalau kita rendam, yang paling enak itu merendamnya itu. Kapur itu rendam air menggelegar ya. Nah itu kan enak dilihat. Nah selesai itu baru diaduk, lepas itu baru dipoleskan ke dinding. Nah kesan kapur itu dia akan bertegur sapa dengan orang yang bersandar di kepadanya. Itu kapur baru. Ternyata putih bajunya itu bukan cat, itu kapur. Ada cara yang lebih bagus lagi, kapurnya itu dicampur dengan cat.
Nah, diaduk cat ke dalamnya. Itu lebih keren. Wa ja'ala umudahu, menjadikan ia Sayyidina Utsman bin Affan akan tiangnya masjid dari batu yang diukir juga. Wa saqafahu bisaj, mengatapi ia Sayyidina Utsman akan yang masjid dengan kayu jati. Kalau Mujahid, saqafahu saja, mengatap ia Sayyidina Utsman akan yang masjid dengan kayu jati. Atapnya kayu jati. Nah, berarti mengukir masjid artinya memunculkan keindahan pada masjid dengan material yang ada, itu hukumnya tidak terlarang. Nah, misalnya loteng aula, kita buat seperti ini, lurus itu saja. Itu bentuknya seperti hall atau ruangan olahraga, tapi sengaja dibikin kotak-kotak. Itu masuk dalam kategori mangkusah. Dindingnya juga lurus begitu saja, kita buat bertingkat-tingkat, itu juga mangkusah. Yang hiasan yang dimasukkan seperti hiasan Yahudi itu adalah aksesoris penambahan yang tidak berkaitan dengan material dasar. Misalnya jam dinding, kiri kanan besar, ini gereja. Kemudian apalagi dan apalagi, lampu, nggak tahulah kalau lampu gantung, apakah termasuk yang dilarang atau yang dibolehkan. Itu perlu rincian hukum secara mendasar, kajian ulang. Mana termasuk mangkusah, keindahan yang dimunculkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, mana yang dimaksud oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, la tuzrifunnaha kama zahrafatil yahud wan nasara. Hadis. Wa bihi qala sana Muhammad bin Hatim qala sana Ubaidullah bin Musa an Syaiban an Firashin an Atiyah an Ibn Umar أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل له مظلل بجريد النخل ثم إنها نخرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل ثم إنها بخرت في خلافة عثمان فبناها بالأخر بالجري لم تزل ثابتة حتى الآن. Sesungguhnya masjid Nabi SAW kana sawarihi, adalah tiang-tiangnya masjid di zaman Rasul SAW itu dari batang korma, juzu'in nakhal, a'lahu mudhallalun bijaridin nakhal, atasnya ditutupi, dinaungi dengan pelepah korma. Summa innaha, kemudian sesungguhnya pelepah kurma, sesungguhnya tiang masjid nakhirat, telah hancur ia di khilafah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fabanaha, lalu membangun ia Sayyidina Abu Bakar akannya tiang bijuzu'in nakhal, dengan batang kurma kembali dan dengan pelepah kurma. Summa innaha nakhirat, kemudian sesungguhnya tiang masjid hancur ia, lapuk ia di zaman khilafah Sayyidina Utsman. Fabanaha, lalu membangun ia Sayyidina Utsman akannya tiang dengan ajur. Ajur itu dengan bahasa Persia artinya khasat, ajur, batu. Lam tazal sabitatan hatal an, senantiasa ia tiang itu tetap sampai hari ini, sampai sekarang. Sekarangnya itu sekarang Sayyidina Abdullah bin Umar, bukan sekarang kita.
Nah, sekarangnya Sayyidina Abdullah bin Umar yaitu dengan batu. Berarti ijtihad daripada Sayyidina Utsman bin Affan, kalau kita ganti dengan kayu lagi, lapuk lagi, kayu lagi, lapuk lagi, nah kita ganti dengan batu. Sampai di zaman Sayyidina Umar meriwayatkan hadis ini, Sayyidina Abdullah bin Umar itu masih dengan batu bangunan Sayyidina Utsman bin Affan. Allahu Akbar.